Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Puji syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada nabi kita yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mempelajari sejarah beliau dan lebih khusus lagi mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengetahui riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat, hal itu bisa mengantarkan kita kepada kecintaan yang tulus kepada beliau. Ini dari satu sisi. Sisi yang kedua adalah bisa menjauhkan kita dari riwayat-riwayat yang batil, riwayat-riwayat yang palsu, yang menjelaskan tentang bentuk dan sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari upaya kita sebagai umatnya membela kehormatan beliau, membela harkat dan martabat yang tentu tidak semestinya dialamatkan kepada beliau, dari kepalsuan-kepalsuan, kedustaan riwayat yang tentunya banyak umat yang tertipu. Namun ketika kita mengembalikan tentang riwayat-riwayat ini kepada ahlinya, kepada para ulama, di antaranya kitab yang masih kita bacakan dari Syarah Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak, maka kita akan mendapatkan ilmu yang banyak dan mendapatkan kepuasan karena kita sampai kepada mata rantai periwayatan yang sahih. Dan itulah ilmu. Ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas bab yang pertama tentang postur atau fisik beliau sallallahu alaihi wasallam, namun belum seluruhnya. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita bacakan dari riwayat yang cukup panjang. Ya, tentu ada beberapa riwayat karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang betul-betul memperhatikan fisik beliau. Di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu an, sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, sahabat Hind ibn Abi Halah yang juga ini merupakan paman dari Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhum jami'an. Maka dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang terdekat beliau, dari keluarga-keluarga beliau, maka kita tentunya lebih percaya daripada kita mendengar dari orang-orang yang tidak jelas,
yang mensifatkan Nabi SAW dengan hadis-hadis yang palsu. Maka kita bacakan terlebih dahulu dari sahabat apa yang dikatakan oleh Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu maqal sa'altu khali Hind bin Abi Halah wa kana wassafan an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'an ata'allaqu bih فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت دقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى الإرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باد متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنوار المتجرد أنوار المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط آري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مصيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدر من لقي بالسلام. Hadis ini yang diriwayatkan dari Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma dari paman beliau, tentunya memberikan kepada kita beberapa sifat yang kita ketahui bahwa inilah kesempurnaan. Karena tentunya tidak akan mungkin Allah mengutus kecuali orang yang sempurna dalam fisik dan bentuk tubuhnya dan juga mentalnya. Maka seorang muslim yang ingin mengetahui bagaimana bentuk sifat beliau dan juga mental beliau, maka hendaknya membaca surat Ad-Duha dan juga Al-Insyirah. Ini kata para ulama tafsir, hakikatnya adalah satu surat. Bagaimana Nabi SAW mendapatkan perhatian yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala karena beliau adalah kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kurang lebih artinya kita terjemahkan tentang bagaimana sifat dan kepribadian Nabi SAW adalah Rasul SAW seorang yang berjiwa besar dan penuh wibawa, sosok yang sangat mulia di hadapan para sahabat, di hati para sahabat Nabi SAW dan juga setiap orang yang melihat beliau. Wajahnya yang cerah bagaikan rembulan di malam purnama,
beliau lebih tinggi dari mereka yang tergolong pendek, namun lebih pendek dari mereka yang tergolong memiliki postur yang tinggi, sangat tinggi. Serasi ukuran besar kepala beliau dan juga wajahnya tampan, rambutnya bergelombang. Ya. Tentu ada juga beberapa hadis sebagaimana yang sudah kita sebutkan tentang rambut beliau. Bahkan Al-Imam Tirmidzi akan membahas tentang rambut secara khusus itu di bab yang ketiga. Dan juga tentang uban beliau nanti pada bab-bab berikutnya. Adapun tentang rambut beliau, ya, di mana hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an mensifati rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah azimul jummah ila syahmati udhunaihi. Rambutnya itu ya lebat menutupi daun telinga beliau. Jadi secara bahasa rambut beliau itu diterangkan bahwa ya azimul jummah, lebat yang kemudian menutupi daun telinga beliau. Ya, hingga ke bahu, menyentuh bahunya. Adapun ketika rambut itu tidak menyentuh bahu, maka ya dikatakan sebagai dari sisi bahasanya adalah al-limmah, atau lebih pendek daripada itu adalah al-wafrah. Jadi rambut beliau adalah azimul jummah, kemudian limmah dan juga wafrah. Ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala wa matta'hu bis-sihhah. Ya, ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yakni disifatkan rambutnya demikian. Ya, kemudian apabila menyisir rambutnya, maka beliau membagi rambutnya dengan dua bagian. Ya. Kemudian juga ya beliau SAW jika tidak menyisir rambutnya, maka beliau membiarkan ujung rambutnya menutupi telinganya. Beliau selalu menyisir rambutnya dengan rapi sehingga penampilannya tampak bersih dan segar. Kulit beliau putih kemerah-merahan, dahinya lebar dengan alis yang melengkung, alisnya sempurna. Kemudian di antara kedua alisnya terdapat urat yang tampak kemerahan jika beliau itu marah. Terlihat dari wajah beliau, dan itu juga demikian yang dipahami oleh sahabat ketika Nabi SAW itu kemudian marah. Atau ada sesuatu yang beliau tidak menyukainya, maka terlihat dari raut wajah beliau. Hidungnya yang mancung seakan terdapat cahaya yang memancar dari ya, hidung beliau hingga tampak, yakni puncak hidungnya yang mancung. Kemudian jenggot beliau adalah jenggot yang tebal. Ya, kita ketahui dari beberapa riwayat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, kalau beliau itu salat, ya, maka beliau membaca Al-Fatihah dan terlihat dari belakang, karena jenggotnya yang sangat lebat, maka terlihat gerakan jenggot beliau. Kemudian kedua pipinya halus dan mulutnya lebar serasi dengan ukuran kepala dan wajah beliau. Juga diterangkan bahwasanya giginya tertata rapi, ya. Juga yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya gigi beliau, ya, gigi serinya renggang, ya, tampak putih bercahaya. Jika beliau berbicara seakan ya terlihat cahaya putih. Ya, ini disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab Syama'il yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, bahwa ada beberapa bantahan ya bagi orang-orang yang mengatakan bahwa cahaya di sini adalah cahaya yang seperti lampu yang dapat menerangi. Ya. Karena pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan Aisyah radhiyallahu anha berada di samping beliau, namun seakan Aisyah kehilangan beliau dan mencari-cari beliau. Sekiranya beliau kemudian cahayanya yang dimaksudkan adalah cahaya lampu, maka Aisyah tidak kebingungan mencari beliau. Nah, ini juga bantahan bagi orang-orang yang ghulu, yang berlebihan dalam mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ya Nur Muhammad adalah segala ya yang diciptakan sebelum alam semesta ini. Ini adalah bagian dari ungkapan-ungkapan yang berlebihan yang dialamatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian postur tubuh beliau proporsional, badannya berisi, ya, serta perut dan dadanya sejajar.
Ya. Dadanya lebar, jarak antara kedua bahunya lebar dan tulang persendiannya besar. Kemudian bagian tubuhnya yang tidak ditumbuhi bulu dan rambut tampak bersih dan bercahaya. Dari pangkal leher beliau sampai pusar beliau itu tumbuh bulu dada yang tebal ibarat garis. Dada dan perutnya bersih. Ya, kedua hasta bahu dan dada bagian atas berbulu halus. Ya, kedua ruas tulang tangannya panjang dan telapak tangannya lebar. Kedua telapak tangan dan kakinya tebal serta jari jemarinya panjang. Lekukan telapak kaki beliau tidak menempel ke tanah. Ya. Kedua kakinya halus sehingga tidak kasar. Ya. Saking halusnya maka sehingga air pun tidak dapat menempel pada kaki beliau. Ya. Bila berjalan angkat kakinya dengan tegap dan mantap, namun tentunya sopan, ya, dipandang baik. Berjalan dengan cepat seakan turun dari dataran miring sebagaimana yang sudah kita pernah sampaikan. Bila beliau itu menoleh, maka seluruh anggota badannya menoleh. Artinya mengarah kepada seseorang dengan penuh badannya seluruhnya. Pandangan matanya sering diarahkan ke bawah, lebih memandang ke bumi itu lebih banyak dibanding beliau memandang ke langit. Pandangannya begitu teduh, memancarkan makna. Nah ini bila beliau itu melihat sesuatu, beliau merenungkan. Nah ini, merenungkan apa yang beliau lihat. Baik itu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ciptaan makhluknya. Artinya beliau banyak menundukkan pandangan. Kemudian bila sahabatnya berjalan bersama beliau, mereka tentunya mengenali beliau. Beliau berada di belakangnya. Bila berpapasan dengan orang lain, tentu beliau memulai dengan selalu menyapa dan mendahulunya dengan ucapan salam. Nah, ini kurang lebih terjemahannya, apa yang disifatkan oleh paman Hasan ibn Ali, yaitu Hind ibn Abi Halah, dan dia termasuk orang yang pandai dalam mensifati, pensifatan yang tentunya satu sama lain saling melengkapi dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan ini kita lebih kuat meyakininya dibandingkan dengan orang-orang yang datang belakangan, apalagi dengan riwayat-riwayat yang tidak jelas asal usulnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat penting untuk kita mengagungi dan juga merasa bahwa beliaulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir, penutup para rasul terdahulu. Beliau juga sebagai ulul azmi minar rusul, di mana pada hari kiamat kelak manusia seluruhnya mencari syafaat. Datang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, datang kepada Nabiullah Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, hingga kemudian datang kepada Nabi SAW, dan beliaulah yang diberikan hak untuk memberikan syafaat. Apabila kita sebagai umatnya ingin mendapatkan syafaat tersebut, maka mari kita pelajari sejarah tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengenali sifat dan karakter beliau, bentuk fisik beliau, yang tujuannya untuk semakin mendekatkan kita dan juga memotivasi kita mencintai beliau, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan ini selaras dengan perintah Al-Quran, agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan beliau. Begitu banyak dalam Al-Quran yang kita baca, bagaimana kaum umat-umat terdahulu yang mereka mengingkari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui cerita Nabi Musa alaihi salatu wassalam, cerita yang paling banyak dalam Al-Quran. Bagaimana sikap Bani Israel yang menyakiti beliau.
Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzi adzau Musa fadarra'ahu Allahu mimma qalu. Ya, ingat bahwasanya dalam Al-Qur'an ketika Allah mengalamatkan kepada orang-orang yang beriman, artinya mereka yang berhak, yang memiliki kemampuan untuk mengimani beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak mendustakan, tidak mendahului beliau, tidak melakukan atau tidak mengucapkan ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh beliau. Iya, karena dikhawatirkan itu bagian dari mendahului beliau yang bisa menyebabkan batalnya amalan kita, sebagaimana kita ketahui dari cerita seorang sahabat ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang jangan engkau meninggikan suaramu di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat tersebut tidak keluar dari rumahnya, menangis siang dan malam, khawatir kalau ayat itu dimaksudkan adalah dirinya yang suaranya itu karakternya adalah lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantaran mereka khawatir atau dia khawatir kalau kemudian amalnya terhapus. Ini salah satu bukti bahwa sahabat Nabi SAW begitu besar kecintaan mereka terhadap Nabi SAW menjalankan firman-firman Allah. Wahai orang beriman, jangan kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hingga Allah Subhanahu wa taala membersihkan Nabi Musa dari tuduhan-tuduhan mereka, Bani Israel yang mengejek-ejek Nabi Musa, mengolok-olok Nabi Musa bahwa pada tubuh beliau terdapat cacat, pada kulit beliau terdapat aib, sehingga kemudian ketika Nabi Musa mandi dan meletakkan bajunya di sebuah batu, hingga kemudian batu itu membawa baju Nabi Musa dan melewati Bani Israel yang mengolok-olok Nabi Musa, hingga kemudian mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka ternyata Nabi Musa adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna fisiknya, sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian sempurna, yang Allah utus kepada umat manusia adalah orang-orang yang sempurna postur dan tubuh mereka, demikian pula mental mereka. Mereka adalah utusan-utusan Allah. Tidak akan mungkin yang diutus adalah orang-orang yang cacat, orang-orang yang berpenyakit, karena mereka adalah pemimpin umatnya. Mereka akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan umatnya. Maka ketika Nabi SAW memerintahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an membaca, kata sahabat, membaca Al-Quran, ketika beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan, apakah pantas aku membacakan sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau? Kemudian Nabi mengatakan, aku lebih senang mendengar dari selainku. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud pun membacakan surat An-Nisa hingga ayat yang ke-41, firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula syahida. Sehingga beliau pun menangis, terlihat kedua matanya meneteskan air mata. Maka bagaimana kondisi orang-orang kafir? Kemudian apabila kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu. Nabi SAW hatinya sangat terkesan dengan apa yang beliau dengarkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika membaca ayat yang ke-41 ini dari surat An-Nisa. Artinya beliau sudah menyampaikan kepada umat ini apa yang pantas untuk mereka lakukan dari amal-amal ibadah. Sehingga pada Haji Wada kita ketahui bahwa Nabi berulang kali, ala hal ballagtu, aku telah menyampaikan, maka saksikanlah. Qala Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan. Nabi tidaklah wafat kecuali beliau telah menyampaikan syariat ini dengan putih cemerlang, bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, la yazigu anha illa halik, tidaklah ada yang menyimpang dari syariat Nabi Muhammad SAW kecuali dia akan binasa. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
mengisahkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum inni rasulullah ilaikum falamma zagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dan ingatlah, maka ketika kita membaca bagaimana sejarah-sejarah para nabi terdahulu dan bagaimana kesudahan kaum mereka yang mereka justru mendustakan ajaran ya nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau rasul-rasul yang diutus kepada mereka, kepada kaumnya, kalau mereka kemudian menolak kebenaran maka pasti mereka binasa. Maka inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kisah umat-umat terdahulu agar menjadi pelajaran bagi umat akhir zaman. Jangan sampai mereka itu sama ya dengan umat-umat terdahulu, mengingkari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan kebenaran yang telah disampaikan oleh para rasul. Kewajiban umat ini adalah ittiba, mengikuti utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah yang diutus kepada umat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita khawatir kalau kita kemudian menyimpang. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang maka ya Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan hati mereka dari mengikuti kebenaran. Wallahu la yahdil qaumadul fasiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Ini para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling ya terkasih di muka bumi ini ya diberikan keistimewaan, diberikan sifat al-khalil, yaitu jenis kecintaan yang tertinggi adalah hanya ada dua orang, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi, innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku kekasihnya sebagaimana Nabi Ibrahim juga demikian. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kebenaran yang telah disampaikan oleh beliau, maka kewajiban kita adalah ittiba, betul-betul mempelajari sifat-sifat dan juga bagaimana bentuk fisik beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sempurna dalam penciptaannya dan juga yaitu mental beliau ya ketika menghadapi musuh-musuh Islam di awal-awal Islam hingga di akhir-akhir risalah beliau, bagaimana sikap beliau kemudian memantapkan jiwa para sahabat untuk berjihad fi sabilillah, berjuang, tidak hanya kemudian ya mereka mengeluarkan harta-harta mereka ya, tetapi jiwa sekalipun siap untuk beliau korbankan demi untuk membela agama Islam ini. Ini tentu semua adalah motivasi-motivasi yang tinggi dari Nabi SAW untuk mendapatkan kemuliaan negeri akhirat. Karena beliau diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah untuk mendapatkan hidup, mendapatkan kenikmatan di dunia ini atau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis ketika mendengar pilihan tersebut. Tentunya beliau memilih yaitu kehidupan negeri akhirat yang kekal abadi. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan motivasi kita untuk tetap berada ya, dan setia menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan kita merasa khawatir kalau ternyata ya apa yang kita pahami dan yakini selama ini tentang Nabi SAW itu keliru. Ya, dan ini yang banyak. Kita termasuk orang-orang yang terfitnah, yang tidak mempelajari bagaimana sesungguhnya ya bentuk fisik beliau atau sifat-sifat beliau yang nantinya akan diterangkan, bagaimana kesemangatan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan kepada umat ini bahwasanya kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi SAW, dialah yang masuk surga. Kemudian man asani, siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, dialah yang enggan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, riwayat demi riwayat yang dijelaskan oleh para sahabat,
memantapkan hati kita untuk tetap berpegang teguh kepada riwayat-riwayat yang sahih, dan kita tinggalkan periwayatan yang dusta, yang batil, yang dialamatkan kepada Nabi SAW. Dan ini bagian daripada jihad kita, menjelaskan kepada umat ini kebenaran, agar orang-orang itu mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an dari kisah-kisah para nabi terdahulu dan rasul, dan bagaimana sikap umat mereka, kaum mereka terhadap utusan-utusan Allah. Bagi mereka yang membangkang, Allah Subhanahu wa taala dengan mudah membinasakan mereka. Hendaknya itu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi dari musibah yang melanda kita itu semua sebagai hukuman di dunia ini yang kita peroleh disebabkan jauhnya kita dari petunjuk Nabi SAW. Namun apabila kita berpegang teguh, insyaallah kita akan tetap istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, karena ini membutuhkan perjuangan. Membutuhkan perjuangan. Allah ciptakan kita ya dalam keadaan kita itu memiliki sifat yang selalu berkeluh kesah, susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, artinya adalah ada dua penafsiran ulama. Yang pertama adalah seimbang diciptakan manusia, tidak sama seperti binatang yang ya badannya, tubuhnya itu sama, ya kepala dengan duburnya sama. Adapun manusia ya kepalanya adalah tegak lurus, berada paling atas, menunjukkan bahwa inilah kemuliaan yang Allah muliakan, agar manusia itu berfikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan tujuannya yang jelas, yaitu negeri akhirat, bukan untuk dunia ini. Agar mereka ingat, mereka diciptakan untuk tetap berusaha berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar kata-kata syariat, maka itu terdiri dari akidah, keyakinan-keyakinan kita yang harus kita luruskan, ya, jauh dari perbuatan-perbuatan syirik. Atau juga yang dimaksudkan dengan syariat adalah amalan-amalan ibadah, yang dengan kedua inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan al-huda, maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat, wa dinil haqq, agama yang benar adalah amal saleh. Dengan demikian agama ini akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya apabila kita tinggal mempelajari saja, tinggal mengenal Islam ini lebih dekat, mengenal Nabi SAW dengan dalil, mengenal ya agama ini, kembalikan kepada pemahaman yang benar, tanpa dengan kita harus menambah-nambah atau mengurangi sesuatu, karena agama ini sudah cukup. Dan juga Nabi sebagai suri tauladan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW terdapat suri tauladan yang baik. Sekali lagi kewajiban kita adalah ittiba kepada Nabi SAW, dan kita telah dicukupkan dengan karakter beliau, ya keindahan fisik dan juga sifat-sifat beliau dan kesemangatan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.